warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, alhamdulillah ya. Di sini karena kita baru pertemuan pertama, di sini saya minta kamu untuk menyebutkan identitas kamu seperti memperkenalkan nama, umur, dan alamat. Perkenalkan, nama saya Rido Danwansa, umur 18, tinggal di Blok. Sebelumnya di sini Rido pernah konseling atau belum? Belum pernah. Jadi di sini kakak mau jelasin dulu apa itu konseling supaya kita enak gitu. Jadi konseling itu adalah kita sama-sama untuk memecahkan permasalahan yang Rido alamin. Di sini kakak sebagai konselor dan Rido sebagai klien kakak. Di sini kita sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi permasalahan ini tidak semerta-merta kakak yang menyelesaikan, tetapi juga Rido sebagai orang yang memiliki permasalahan tersebut. Nah, di sini konseling itu mempunyai beberapa peraturan, yaitu di sini peraturannya apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini dirahasiakan dan tidak boleh siapapun satu orang pun tahu di luar sana tentang percakapan yang kita bicarakan pada saat ini. Di sini kakak mau nanya juga, Rido sudah bersedia untuk kakak konselingkan atau belum? Iya. Bersedia. Di sini kakak juga mau nanya, apakah Rido sukarela untuk menjadi klien kakak? Sukarela. Itu. Alhamdulillah ya kalau sudah sukarela. Jadi di sini kan Rido di sini datang dengan beberapa permasalahan nih. Iya. Ya, kira-kira boleh diceritakan apa permasalahannya? Apakah itu permasalahan keluarga, apakah permasalahan percintaan, apakah itu permasalahan pendidikan, pekerjaan, atau permasalahan pribadi Rido? Percintaan, Kak. Kalau percintaan ya. Jadi apa tuh masalah percintaannya, boleh cerita permasalahannya dari awal sampai akhir? Enggak. Dulu kan aku pernah kan sama dia, Kak. Ngomong. Ya, aja lu kasar aja. Gimana ngilangnya ketawa nih? Kenapa Rido? Tidak apa-apa, ceritakan saja apa permasalahannya. Ini kan, Kak. Dulu tuh kamu pacaran lah kan, Kak. Lah kenal lah sampai 1 tahun. Nah tuh aku misalkan, Kak, untuk itu. Wah, sekarang jadi itu. Jadi ini kok. Jadi penyesalan. Wah, nggak bisa kembali lagi, Kak. Itu masalah. Oke, baik. Di sini kalau boleh tahu Rido itu mutusinnya gara-gara alasan kenapa? Ini, Kak, alasannya mungkin kalau bisa dibilang itu kan bosan gitu, Kak. Itu agak seru lagi gitu, Kak. Beda kalau sama yang di awal gitu. Oke, baik. Apakah ada alasan lain selain alasan tadi bosan, udah nggak seru lagi? Apakah ada alasan lain yang bikin Rido tuh memutuskan untuk ya udah deh kita break aja atau kita putus aja gitu? Ya, pas itu kan aku sempat bilang break, Kak. Ini kusurlah dia nunggu dulu, Kak. Tapi ternyata dia masih megang IG ku, Kak. Jadi dia lihat catatan aku sama yang lain gitu. Nah, di situ dia ngerasa. Jadi
dia gak ngejar aku lagi Kak. Oke, berarti alasan kedua Rido untuk memutuskan untuk putus itu ada orang kedua ya, berarti. Iya. Nah, kira-kira tuh kenapa Rido bisa mencari sebenarnya tuh Rido tuh kayak, Rido deh aku selingkuh aja gitu. Terus kenapa bisa seperti itu? Tapi itu sebenarnya aku gak niat selingkuh kan. Aku cuma mau sekedar gabut doang gitu kan. Nggak sengaja dia lihat, ya di situ dia ngechat, mulai nyerah dia, gak mau ngejar lagi. Nah, itu aku nyesel. Terus aku gimana nih? Sekarang. Ya. Kalau misalnya untuk saran, kita untuk sesi ini belum memiliki saran ya, tetapi kita ulik dulu permasalahan dari Rido. Nah, jadi kan tadi Rido bilang, Rido bahwa Rido itu putus. Putusnya itu karena beberapa alasan, ada dua alasan kan tadi yang pertama. Yang pertama itu alasannya karena bosan ya, bosan sama nggak asik lagi. Lalu alasan kedua karena ada orang kedua gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih orang kedua tersebut apakah udah tahu bahwa dia itu selingkuhan gitu? Ya dia belum tahu kan. Dia belum tahu. Nah alasan Rido untuk mencari orang selain pacar Rido itu apa? Apakah pacar Rido ternyata memiliki kekurangan atau? Ya bisa dibilang memiliki kekurangan gitu Kak, cuman akunya yang nggak bersyukur lah. Kira-kira apa tuh kekurangan dari pasangan Rido pada saat itu? Ya mungkin kan Kak bisa dibilang wajah gitu. Itu kalau dia dibilang effort ya effort Kak. Tapi kalau bisa dibilang minusnya itu Kak. Kira-kira effortnya tuh apa tuh dari si pacar Rido pada saat itu? Ya dia kan waktu itu kan sebelum kami jalan bersama itu kan Kak, dia inspirasi Kak. Ya kan emang nggak ada motor ya kan, jadi dia jemput sudah tuh itu dibayarin dia juga, emang aku jadi gak enak kan. Jadi itu beberapa apa ya, beberapa kelebihan lah ibaratnya dari pasangan itu. Nah setelah Rido putus nih dan dia udah tahu, apa sih yang bisa Rido tuh menyesal untuk mengambil jalan tersebut? Menyesal mungkin bisa dibilang ini Kak, rindu 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 dia yang dulu Kak. Kedua kan teleponan tiap hari itu Memang apa ya bahasanya, pasangan setelah itu maksudnya tuh selingkuhan Rido pada saat itu tidak bisa memberikan hal tersebut kepada Rido. ya Kak, itu kami belum jadian ya, baru dekat. Jadi bahasanya tuh HTS-an ya, HTS-an, baru HTS-an. Oke. Selanjutnya tuh Rido tuh kan tadi kan Rido bilang Rido selingkuh karena si cewek tuh Rido rasa kurang gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Rido tuh setelah itu kan Rido ngerasa rindu tadi kan, ngerasa rindu. Nah, lalu ada nggak sih rasa-rasa yang lain yang buat Rido tuh paling menyesal gitu? Sebenarnya gak ada tidak rasa-rasa lain buat menyesal gitu, soalnya Kak cuma cintaan doang Kak. Lagian masih umur belasan, gak bisa juga mau lanjut lama. Pasti dia kan masih ada jalan lain ya, mau kemana gitu. Jadi pikiran Rido sekarang bahwa dia tuh ada jalan yang lain gitu, dia kan masih
umur belasan. Jadi tuh kalau misalnya umur cinta-cintaan tuh belum yang serius-serius banget gitu ya. Ya, belum serius. Ya, belum serius-serius banget. Tapi Rido pernah nanya nggak sama dia apa dia gamen juga? Ini kan bahasa gaulnya gamen kan? Nah, apa dia pernah gamen juga atau pernah setelah putus berkomunikasi seperti itu? Apakah pernah? Enggak Kak, kalau sekarang masih komunikasi dengan dia. Cuman nggak dekat lagi kayak dulu. Kira-kira komunikasinya tuh seperti apa? Ya paling gabut doang. Kalau malam tuh dia lagi nongkrong biasa ngajak PC gitu. Yang gabut doang maka. Cuman sekarang nggak pernah aku chat lagi kan. Karena udah lost kontak juga. Tapi sebelum itu pernah nggak Rido nanya kayak kamu tuh mas sayang nggak sih sama aku atau tentang perasaan Rido atau Rido mengutarakan perasaan Rido, pernah nggak? Ya Kak, dia kalau dibilang sayang ya sayang banget kan sama aku Kak. Dibilang sayang ya sayang. Sedangkan aku udah bilang putus berkali-kali, cuman dia gak mau lepas Kak. Dia masih tetap mau lanjut gitu. Dia mau sama egoku yang tinggi ini Kak. Ya gitu lah. Nah, kan Rido kan sudah tahu nih si apa ya bahasanya mantan lah ya, mantan Rido tadi seperti itu effortnya dari semuanya dia yang bayarin ini itu akhirnya Rido menyesal. Ada nggak sih rasa kan Rido ini menyesal, ada nggak sih rasa Rido tuh rasa pengen baikan atau pengen berkomunikasi lagi? Sebenarnya sih gak ada Kak rasa balikan komunikasi lagi. Karena aku juga sekarang udah ada Kak. Gak ada yang bisa bilang lebih dari dia gitu Kak. Jadi kita harus bersyukur sama yang sekarang. Gitu sekali. Kita harus bersyukur sama yang sekarang. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang untuk disesalkan banget ya berarti Jawa, tetapi itu tuh menjadi apa ya? Menjadi pengalaman. Supaya kita nggak berbuat seperti itu lagi kan? Gitu. Betul Kak. Aku belajar dari pengalaman itu jadi nggak bakal gitu lagi Kak. Kalau boleh tahu nih gimana tentang hubungannya sekarang, kan tadi kan menjadi pembelajaran dari hubungan yang sebelumnya nih. Apakah ada misalnya permasalahan hubungan yang sekarang sama dengan permasalahan hubungan yang sebelumnya yang sama, tetapi ternyata sekarang Rido tuh sudah mulai bisa untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Apakah ada? Ya Kak, aku udah mulai biasa mengendali emosi gitu. Udah tuh sabar dengan ego dia gitu Kak. Ya sekarang mulai bisa lah belajar dari pengalaman gitu. Gimana rasanya sabar dengan ego orang. Jadi gitu rasanya. Nah, kalau untuk pembelajaran, berarti kan ini menyangkut dengan hubungan yang sekarang ya. Tadi kan hubungan tentang penyesalan tadi kan sudah. Penyelesaiannya adalah kita harus apa tadi? Kita harus menjadikan pengalaman. Menjadikan pengalaman gitu sekali itu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan itu barusan bilang kalau ada permasalahan juga di hubungan yang sekarang. Nah, kira-kira tuh permasalahannya apa tuh? Permasalahannya gitu Kak. Apa nih, kadang kan wajar lah kita kan cowok, maka pasti OPT gitu kan. Entah dia kemana gak ada kabar, main tiba-tiba gak bilang-bilang gitu ya. Kita wajar lah, kita kan OPT. Ya dia juga biasa tiba-tiba gak moodnya kaku, gak tahu kenapa. Padahal salah, enggak, tiba-tiba gak moodnya kaku. Kira-kira Rido tuh OVT-nya atau overthinking-nya tuh gara-gara apa tuh? Pasti kan overthinking kan pasti ada sebab gitu kan yang bikin Rido overthinking. Ya overthinking
takutnya main sama cowok lain gitu, main sama cowok lain lah, takutnya main di belakang gitu. Jadi menarik kembali ibaratnya overthinking Rido itu adalah ibaratnya tuh Rido tuh takut Rido tuh menjadi mantan Rido yang dulu gitu kan. Iya. Lalu selain overthinking hal tersebut ada nggak overthinking lain? Sebenarnya nggak ada lebih sih Kak. Cuman dia tuh kayak nggak percaya satu sama lain gitu. Misalnya kan satu karena sosmed dia kadang nggak mau gitu. Tapi sekarang udah mau lah. Sebelumnya, Kakak mau nanya nih sama Rido, apakah tukaran sosmed itu merupakan jalan untuk supaya kita tuh nggak overthinking gitu nah? Ya bisa dibilang gitu Kak. Jadi kita bisa ngecek akun-akun dia, kalau dia ke cowok gitu apa. Jadi kita bisa ngecek Kak. Jadi apabila ada misalnya ada cewek nih, ceweknya tiba-tiba maksa Rido, ayo tukaran IG, tapi kamu yang nggak mau, itu kira-kira perasaan kamu pasti ngerasa risih bukan? Iya. Ya. Tapi kan pasti kalau misalnya kamu sekarang pasti mikirnya oh itu overthinking kan. Tapi itu belum tentu itu menjadi overthinking, bisa jadi itu tuh cuma overthinking kita aja gitu. Nah padahal tuh yang sebenarnya terjadi itu bukan itu. Sebenarnya kan di sini kan ada yang namanya privacy kan. Nggak semua apabila walaupun kita ibaratnya suami istri pun gitu, kadang tuh nggak harus tukar IG karena kan biasanya tuh ada yang namanya tuh kepercayaan tuh kan pasti hal utama kan dalam hubungan. Nah berarti di sini Rido kurang percaya sama pasangan Rido. Jadi di sini Rido ngerasa nggak Rido tuh bukan orang yang percaya sama pasangan Rido? Nggak ngerasa ya berarti. Apakah kan tadi kan Rido bilang ceweknya tuh mut-mutan. Nah kira-kira tuh gimana apa ya percakapan dia pas lagi nggak mood sama Rido? Ya paling ngetik singkat gitu. Aku bilang kenapa nggak mau cerita ya gak apa-apa dia bilang. Ya gitu. Gak tahu kenapa. Rido pernah nanya nggak kamu kenapa nggak mood-moodan? Ya aku sempat bilang, kamu kenapa sih? Kok gambutnya ke aku dulu? Udah tuh aku bilang kalau tinggal cerita aja, tapi kamu gak mau. Tapi dia sempat bilang ya dibujuk gitu, bukannya malah didiamin. Ya mau gimana kan? Dia udah cuek gitu ya, nggak bisa apa-apa lagi. Ya gitu. Rido ada pernah nggak kayak berusaha untuk menggali ini kenapa yang bisa nggak mood gitu tiba-tiba? Kan itu artinya Kak Rido kan moodnya berubah kan tiba-tiba gitu. Ada nggak Rido nanya sama dia atau Rido berusaha untuk cari tahu kenapa sih dia ini moodnya bisa berubah? Itu aku udah pernah tahu Kak kenapa moodnya gitu. Sekarang aku udah telusuri apa itu, cuma nggak tahu juga moodnya gimana. Mau dia tuh apa? Ya kemarin sih sempat mau putus, cuman untung aku masih tahan. Jadi nggak putus. Tadi kan Rido bilang dia sempat mau putus. Kira-kira apa sih alasan dia untuk putusin Rido? Itu bilang aku nggak bisa ngerti dia gitu. Aku nggak bisa kasih perhatian ngasih apa Kak? Aku Ngasih effort atau kasih perhatian? sebenarnya sih dia cuma minta di ngertiin, cuman udah di ngertiin, cuman dia nggak tahu itu.
Aku harus ngertiin gimana, kurang apa, aku kurang effort ya. Aku kalau ada aku kasih ke kamu. Kalau lagi nggak ada ya udah, emang nggak ada sih. Aku bilang aku kurang effortnya. Enggak sih kata dia. Jadi kenapa kamu tiba-tiba kamu nggak aku, marahnya aku? Kenapa alasannya? Aku tahu alasannya kenapa. Dia sempat bilang nggak apa-apa. Ya udah sih aku diamin aja tuh. Udah 3 hari aku diamin, biarin lah. Soalnya dia gak ngecek ya aku cek duluan. Mau gimana lagi tuh Kak? Oke. Di sini kan Ridho kan pernah nanya kan sama dia bahwa kamu kenapa gitu, tapi dia cuma jawab nggak apa-apa. Ada nggak sih Ridho tuh berusaha kayak ayolah jawab aku nih gitu nah, kamu tuh ngapo gitu nah, pernah ada Ridho bilang gitu? Dengan Pernah Kak, cuman dari tanggapin dia Kak. Jadi kita ngomong kayak itu jadi sia-sia Kak. Jadi percuma, mending diamin dulu. Soalnya dia gak ngecek ya udah, ngecek dulu. itu biasanya ngomong kalau soal kayak gitu itu di via chat atau via telepon gitu atau via langsung. Biasanya sih telepon Kak. Nah, jadi dia cuma jawab nggak apa-apa gitu. Apakah Rido pernah nggak sih berpikir untuk kayaknya nih anak nih kan tadi cara telepon kan nggak bisa ya. Gimana kalau misalnya secara langsung, mana tahu kan dia bisa mengeluari unek-uneknya gitu. Sebenarnya sih Kak mau secara langsung, kan juga lagi nabung buat ketemu dia gitu. Nggak jauh-jauh juga dari sini rumahnya. Lagi nabung buat duit untuk kami jalan bersama gitu. Sebenarnya udah pernah Kak jalan bersama. Cuman ya gitulah. Kan wajar lah, kan kita kendaraan juga kurang gitu, kendaraan. Jadi ya bulan sekali mungkin kalau gitu bisa dibilang. Nah, di sini kan Rido udah ngungkapin kendala-kendalanya di sini kan. Nah, lalu Rido tuh pernah nggak sih sepakat nih sama dia, kayak serius ngomongnya sama dia kayak, yang ayo kita ngomong serius, deep talk ya bahasa anak-anak zaman sekarang kan deep talk, kita sama-sama, kita turunin ego sama-sama, kita keluarin apa yang misalnya jadi unek-unek. Udah ini kan sebenarnya udah aku bilang mau nggak ya, sudah sama-sama exit gitu, kan saling ngertiin, turun ego, baru dia bilang nggak usah sama aku kalau nggak mau sama itu ya itu masih sama Pak. Jadi aku nggak mau sia-siai hubungan gitu, cukup kita dari pengalaman yang udah nyanyiakan hubungan, jadi aku belajar dari situ Pak. Ya betul sekali, betul memang berpikirnya itu kita nggak boleh nyanyiin apa ya, nyanyiin hubungan kita gitu kan. Tapi kan pernah nggak sih Rido tuh juga melihat kayak gitu, melihat dari sisi Ridonya sendiri gitu, pernah nggak? Kayak ternyata ini aku nggak sanggup gitu loh jalani hubungan ini. Nah waktu itu mau sempatnya, cuman kita berpikir 2 kali gitu mau sempat nyerah kan. Oh kalau aku nyerah mungkin aku nggak bakal bisa ketemu dia lagi, nggak bakal bisa dia balik lagi. Jadi aku mulailah kedua, tempat itu aku chat bilang udahan, cuman dia juga sebenarnya nggak mau putus. Ya dia bilang mau kamu gimana, baru aku bilang mau aku kita sesama ngertiin gitu, sesama turun itu kita gitu, harus apa tuh, saling ngertiin lah gimana keadaan aku sekarang.
keadaan kamu juga gimana. Jadi kita harus saling ngertiin. Nah, baru dia bilang, ya udah aku kayak gitu. Kira-kira apa sih tanggapan dia tuh? Oh, Tanggapan dia setelah Rido bilang kayak gitu. tanggapan dia, ya aku pasti ngertiin kamu kok. Kalau kamu tahu gak bakal nuduh aku selingkuh terus, nuduh aku itu yang main belakang kamu. Ya, nah sekarang aku nggak bakal nuduh dia gitu lagi. Eh, Berarti Rido sering nuduh dia ya di dalam Iya. perkataan itu pasti kayak Ya, kamu selingkuh ya. ya kita kan wajar kan, cowok ya pasti kepikiran gitu. Dia pernah jelasin nggak sih aku tuh nggak selingkuh gitu atau masih ngerti lah ibaratnya gitu. Aku tuh nggak pernah selingkuh, ngapain juga selingkuh, mending aku tidur. Buat apa juga selingkuh? Kata dia gitu ya. Hmm. Terus setelah pacar Rido bilang seperti itu nih, apa tanggapan Rido? Apakah ternyata jadinya udah lega ataukah masih ada nih kayaknya ada yang ganjel lah masih? Ya, kalau sekarang udah lega sih, udah agak kepikiran lagi gitu, jadi dia selingkuh gitu. Kayaknya udah. Ya. Jadi dari permasalahan pacar Rido tadi nih, dia tuh permasalahannya ternyata tuh dia tuh nggak mau nurunin ego ya. Ya dia gengsi sama egonya, dia gak mau turunin juga kan. Oke. Kira-kira nih kalau Rido bisa pikirkan kira-kira apa ya cara yang kira-kira tepat nih untuk supaya dia tuh bisa nurunin egonya, ada nggak sih misalnya pemikiran dari Rido? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Jadi nggak ada cara untuk ya. Jadi nggak ada cara untuk nurunin egonya. Ya, betul kak. Itu gak ada cara kak buat nurunin egonya. Jadi kita butuh sabar banget. Apakah pas dia ego gitu, Rido pernah nggak kayak marah gitu? Enggak. Aku kalau dengan cewek nggak pernah marah kak. Apalagi kasar-kasar sama dia gitu nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Rido tuh orangnya kalau dibilang kalau dalam hubungan tuh Rido tuh mendominasi nggak sih? Atau kayak aku nih yang jadi cowoknya gitu. Nah, aku loh yang harusnya sebagai cowok tuh yang menjadi garda terdepan untuk hubungan ini, aku yang ngatur-ngatur hubungan ini. Tapi tuh ya kalau ngatur dalam hubungan kan dua belah pihak, tapi yang paling dominan gitu. Enggak tidak. Jadi Rido tuh better aja ya, kayak sama pasangannya lembut lah ibaratnya gitu ya. Ya kalau mau dia kayak gimana gitu ya kita turutin, mau dia gitu kita turutin. Rido udah pernah nggak sih berusaha untuk tegas sama pasangan Rido? Tegas ya nih, bukan? Aku mau marah kak, aku bilang aku off dulu, nanti aku takutnya marahnya ke kamu gitu, jadi mending aku off. Oke. Kan kakak kan bilang nih tegas bukan berarti marah-marah. Iya. Ya, tegas nih artinya kayak kita tuh ngomong tapi dengan keseriusan. Jadi tuh ibaratnya cewek tuh bisa, oh dia ini serius nih ngomong, jadi aku nggak bisa itu. Pernah nggak Rido? Sempat pernah bilang gitu, cuman bilangnya iya doang, mungkin dikiranya aku main-main gitu ngomong gitu. Kira-kira Rido ngomongnya pas itu gimana? Ini kenapa sih kamu gak mau banget nurut gitu, dengar kata anakku gitu, kamu gak mau banget dengan perkataan aku gitu. Terus dia bilangnya gimana? Aku capek ngapain mau ngertiin orang dulu, aku bilang, yang aku kurang sabar apa sama kamu sampai aku
sampai aku gak ngertiin kamu gitu, sampai kamu mau harus ngertiin aku gitu. Aku kurang apa emangnya? Kasih tahu alasannya kenapa kamu gitu. Terus tanggapan dia kan? Ya, dia sempat bilang gini, ya kamu tuh ngertiin aku dong sedikit, gak usah nuduh-nuduh aku selingkuh gitu, nuduh apa yang main di belakang kamu gitu. Aku mau selingkuh buat apa juga, taunya aku tidur, buat apa selingkuh. Oke, baik. Rido kan tadi dibilangnya tadi kan apa sih namanya tuh berarti kan dalam pandangan cewek Rido nih orangnya tuh suka nuduh-nuduh terus Iya. tuh mungkin dikiranya tadi tuh bercanda Rido bilang tadi kan. Nah kira-kira Rido tuh pernah nggak sih kan ibaratnya itu nada bicaranya tuh agak lumayan naik ya. Pernah nggak sih bicaranya tuh kayak aku nih seriusian loh gitu loh, tolong hargain aku, pernah nggak? Ya aku pernah juga bilang gitu. Ini aku gak main-main, saya. Ya kamu kalau ngira aku main-main, berarti kamu gitulah. Jadi kamu bisa gak sih dengar perkataan aku sekali aja, gak usah mikir mikir apa. Aku juga gak bakal main di belakang kamu. Kamu kan udah tahu juga TikTok, IG, semua sosmed itu udah kamu pegang kan. Jadi kamu percaya kan? Ya ada satu pun cewek aku dekatin. Terus apa katanya? Ada katanya itu mantan kamu tuh masih kamu polo-polo gitu. Ya dia kan juga mau mantan ya aku gak apa-apa. Sedangkan di sosmed dia kan kebanyakan mantan dia juga, ya biarin lah. Orang tuh sempat komunikasi juga. Itu sempat aku chat mantannya tuh, kamu mending jauhin aja kan gua. Karena kan udah ada gua sekarang, kenapa masih ngechat gitu. Itu gak ada info, biarin. Jangan ngechat lagi mantannya, ya udah biarin lah. Mau gimana sekarang? Oke. Jadi di sini kan Rida tahu Rida itu posesif, maunya tuh ibaratnya tuh apa ya? Mau si cewek tuh nggak egois gitu kan. Nah di sini Rida pernah bilang nggak sih, aku gini karena aku tuh dulu pernah melakukan ini loh gitu. Pernah nggak Rida tuh Enggak, ngomong? aku gak pernah ceritain masa lalu kak. Masa lalu biarlah masa lalu. Jadi aku gak mau cerita yang ke sekarang. Cukup aku sendiri yang tahu sama masa lalu. Udah itu aja. Itu kalau misalnya dia yang mancing Rido untuk bertanya masa lalu, pernah nggak dia kayak mancing-mancing? Enggak, dia gak pernah mancing-mancing. Mau bilang, gimana sih masa lalu kamu dulu? Gitu. Ya, gak pernah. Rido pernah bilang nggak sama dia juga kayak aku tuh cemburu gara-gara ini, kamu tuh aku takut kamu diambil orang, pernah nggak? Ya, dia ada sempat ngepost foto lapangan basket gitu. Tapi basket tuh ada cowok lah, tapi agak jauh. Cuman dia ngarahi ke cowok tuh. Ya, kita berpikir, Bu, kamu main belakang aku ya? Aku bilang, hapus Bu, foto tuh kok kamu ngepost gitu. Dan kamu udah tahu ada cowok. Tadi dia bilang, aku kan mau ngefoto lapangan doang, nggak bermaksud ada dia gitu. Ya tapi Bu wajar Bu, kan aku cowok kamu ya. Aku pasti kepikirannya ke situ. Kalau aku gak sayang mungkin ya aku biarin kamu mau ngapain lah, memang sama cowok lah. Ya kalau aku gak sayang ya pasti aku gitu Bu. Kamu mikir aja sekarang. Aku sayang
berarti aku perhatian sama kamu, hanya aku sayang sama kamu. Nuduh-nuduh gak jelas apa gitu. Oke, setelah Ridho bilang nih, meyakinkan lah ibaratnya kan sama pasangannya. Ya, kira-kira jawab dari pacar Ridho ini kira-kira apa gitu? Apakah dia, benar juga ya yang diomongin soal Ya dia gak pernah mikir gitu, mungkin dia dalam mikir cuman gak pernah bilangnya ke aku. Dia mikir mungkin kayak gitulah. Ya mungkin lah dibilang nasib aku dengan dia tuh agak sama gitu, sama kurang kasih sayang itulah. Gak bisa dibilang keluarga gitu. Ya kami dibilang bisa satu nasib. Jadi aku tahu kenapa dia egois gitu. Ya aku tahu. Jadi kita harus menggantikan sebagai orang tuanya gitu, gantikan perannya. Jadi wajar dia kalau egois gitu. Ya kan juga kayak gitu. Jadi berarti Ridho udah tahu nih ibaratnya tuh kayak permasalahan dia di rumah, dan Ridho tuh nggak mau dia tuh menjadi orang yang seperti apa yang dia sifatnya di keluarganya gitu kan. Ya. Ridho pengen dia tuh kayak kau tuh harus seperti kau lah gitu, nggak Ya. usah yang Jadi diri sendiri lah, nggak usah dengar omongan orang gitu. Jadi diri sendiri bu, kamu juga bakal ketemu nanti jalannya kalau kamu jadi diri sendiri. Jadi gak usah dengar omongan orang gitu, apa mau kamu dikatain lah gak usah didengarin. Itu mungkin wajar tuh, bakal wajar juga sih bagi kita dikatain orang itu. Berarti balik lagi nih sama permasalahan Ridho yang pasangan tadi, ternyata kan Ridho akhirnya nih ternyata Ridho yang harus nurunin egonya demi pasangannya. Berarti kan di sini penyelesaiannya kan Ridho yang mengerti sama yang mengerti sama pasangannya ya kan. Oke. Apakah itu kan ibaratnya udah kelar tuh permasalahan tentang pasangan ya, tentang masa lalu juga tadi kan, itu menyangkut jadinya. Nah selanjutnya tuh kan tadi Ridho bilang Ridho mempunyai permasalahan yang sama pasangan Ridho, kekurangan kasih sayang dari keluarga. Oke. Nah kalau boleh tahu nih apa sih permasalahan yang Ridho bilang kekurangan kasih sayang dari keluarga tersebut? Mungkin kan bisa kasih sayang orang tua gitu kak, dia soalnya kan dari dulu gak pernah juga dengan orang tua, ya ibu, ya karena kita udah tahu sifat dia sekarang ya kita harus ngerti dia sekarang. Kita harus turunin itu kita juga, biarlah dia gitu. Oke, baik. Tadi kan itu permasalahan pasangan Ridho kan, permasalahan keluarga pasangan Ridho. Ya. Dan sekarang ini kakak mau nanya nih, kalau boleh permasalahan, tadi kan Ridho kan bilang sama nih permasalahannya sama Ridho kan pasangannya. Nah sekarang kakak mau nanya apa permasalahan keluarga Ridho, sehingga Ridho bilangnya kan sama permasalahannya sama keluarga. Kalau bisa dibilang kan kasih sayang orang tua gitu kak. Ya, kalau bisa dibilang sama ya sama gitu. Kurang kasih sayang orang tua juga gitu. Ya mau bilang kurang kasih sayang pun orang tua pun udah gak ada juga. Jadi kita maklumi aja sekarang, kita jalani, ikuti alurnya sekarang, nggak tahu lagi, mending ikuti alurnya aja. Oke, jadi mohon maaf nih kakak mau nanya dulu, maksud dari orang tua Ridho nggak ada tuh gimana? Nggak ada perannya kak? Nggak, dari kecil udah jarang ketemu gitu. Mungkin dibilang nggak pernah ketemu gitu, jarang nggak pernah ketemu. Tahunya pas udah besar ini, tahunya ya meninggal gitu. Jadi kita ke tempat mau minta peran kasih sayangnya gitu, udah diambil Allah duluan. Oke. Kalau boleh tahu nih lagi ya Ridho, sebelum
eh dari kecil deh, dari kecil itu tinggalnya sama siapa? Dari kecil tinggalnya sama nenek sama datuk. Ya sekarang kan walaupun datuk udah gak ada, keadaan pun makin sulit kak. Sekarang nggak tahu lagi mau kemana. Nah, berarti Ridho tinggalnya sama nenek sama datuk ya. Di situ. Nih kalau boleh tahu, Ridho tadi kan bilang ngerasa peran ayah tuh nggak ada gitu kan. Nah kira-kira bagi Ridho tuh peran ayah yang seharusnya tuh ya apa sih? Bisa dibilang kayak teman-teman gitu, ya bisa apa-apa kalau kita ada masalah, misal ada baiknya gitu, udah tuh perhatian juga sama kita gitu. Kita kalau dia perhatian gitu ya kita bakal nurut. Tak mungkin anak gak bakal nurut kalau dari perhatian gitu. Baik Pak. Tadi kan permasalahannya kan tentang ayahnya Ridho kan. Nah, kakek, nenek tadi kan. Nah, kalau ibu nih, Ya, apa manggil ibu atau ibu. Ibu kan bisa dibilang dia kan udah ada suami juga karena ya kami beda rumah jadi nah kadang juga ibu mampir juga ke tempat nenek, kadang mampir terus itu. Jadi kalau bisa dibilang kurang kasih sayang ayah gitu aja gitu aja. Kalau ibu berarti Ridho ngerasa oh kasih sayangnya cukup nih kalau Ya, ibu. bisa dibilang cukup. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih permasalahan Ridho tuh permasalahan keluarganya tuh kan tadi kurang kasih sayang kan? Kurang kasih sayang berarti dari sisi ayah ya. Jadi gimana nih peran kakek dan nenek Ridho sewaktu mereka mengasuh Ridho? Ya bisa dibilang dia nganggap Ridho ini anak, bisa dianggap anak. Ya walaupun dulu ada penyesalan juga sama Ratu karena udah melawan dia, akhirnya nyesal sekarang baru tahu gak ada Ratu itu gak enak rasanya, makin sulit kita gitu. Berarti tuh peran nenek sama datuk tuh sangat apa ya bahasanya sangat berperan besar untuk Ridho yang sekarang gitu kan. Berarti sekarang Ridho tinggalnya sama nenek ya sekarangnya. Itu sekarang tuh kan Ridho tahu bahwa ibu Ridho sudah memiliki apa ya suami dan Bapak Ridho sudah nggak ada. Itu tuh kira-kira permasalahan apa sih yang bikin mereka berdua tuh bisa dan mungkin bisa dibilang masalah keuangan. Masalah keuangan. Apakah permasalahan dari kedua orang tua Ridho ini berpengaruh terhadap Ridho? Sebenarnya enggak juga sih kak, agak terlalu. Cuman kita cuma butuh kasih sayang aja. Kasih sayang. Jadi menurut Ridho kasih sayang ibu tadi kan sudah baik ya, sudah cukup begitu. Kira-kira kasih sayang apa sih yang ibu kasih ke Ridho? Ya mungkin masih ngertiin keadaan sekarang, keadaan gini dia masih ngertiin gitu. Dia sempat ngasih nasihat juga, cuman aku gak kedengarin ngasih nasihat, gak kedengarin. Tidak tahu lagi bakal kedepannya aku gimana. Gitu. Kira-kira nasihatnya tuh nasihat gimana gitu? Nah, kamu nggak seharusnya bergantung sama orang terus. Carilah yang pacarnya kau, buatlah usaha sekarang. Nggak selamanya kau sama bergantung sama orang. Pasti bakal bisa kita masing-masing, nggak bakalnya selama bergantung. Jadi kau berpikirlah matang-matang sekarang, kau juga udah dewasa, udah itu, jadi kau mikirlah sekarang.
Dari perkataan Ibu Rido tadi nih, ada nggak perkataan yang indah lagi tuh? Oh, ternyata ibu tuh benar bingung ya, kayak gitu. Sebenarnya aku udah berpikir kayak gitu kak. Kayak belum bisa mikir matang-matang gitu ya, masih mau main-main gitu umur segini. Cuman ada alasan lain juga kan, kalau aku gak kayak gitu gimana nasib aku nanti. Cuman kalau di sebelah sini mungkin mikirnya ya masih mau main-main dulu itu. Kan tadi kan Rido bilang ada dua sisi nih, yang Ya. satu pengen serius, yang satu pengen main-mainin. Nah, kalau misalnya kalau yang main-main ini kira-kira apa sih dampaknya ke depannya bagi Rido? Kalau misalnya aku terus main-main gitu. Ya mungkin, aduh gimana masa depanku nanti ya. Kalau aku gak bisa apa-apa mungkin aku udah bisa bilang jadi gembel gitu kak. Soalnya keluarga pun juga gak selamanya dengan aku. Mungkin kalau nenek aku udah gak ada, mungkin aku gak tahu lagi jalan kemana kak. Kalau gak mikir dari sekarang. Oke, berarti tuh kan ibaratnya Rido, berarti itu tuh dampak buruknya gitu kalau main-main segitu. Kalau misalnya ini kan berarti Rido ada pemecahan nih, pemecahannya tuh berarti kalau misalnya aku terus main-main sekarang, eh, gimana aku besok gitu kan, tapi apakah aku bakal kayak mana gitu. Nah, orang aku udah bisa nyari pengalaman kayak gitu kan. Nah, sedangkan eh, orang lain ibaratnya yang sudah seumuran Rido, kalau misalnya itu deh kayak sudah mikirin ke masa depan gitu. Nah, masa aku mau main-main gitu kan, bagi Rido kayak gitu pastinya kan. Nah, bagi Rido nih dampak positif dari Rido tuh sekarang nih mikir ke depannya gitu. Apa sih dampak yang bakal Rido apa? Apakah nanti ternyata kalau aku mikir ke depan ini aku makin bisa untuk nyari pengalaman kayak gitu. Nah, kayak mana? Ya sempat mikir gitu juga sih kak. Cuman nggak tahu kenapa rasanya mager mau melawan mikir masa depan gitu. Kalau nggak mager itu kan pasti ada ya, pasti itu tuh Iya, jadi Kak. hal yang wajar gitu. Nah, Rido kan tadi ngerasa bahwa itu tuh kayak magernya. Berarti kan Rido belum berpikir secara kedepannya nih, belum kayak masih main-main lah dulu nih. Tapi kan sedangkan Rido sudah memikirkan ternyata kalau misalnya aku main-main dampak negatifnya banyak iya untuk aku. Tapi maunya kita ini masih main-main. Kita lah udah berpikir gitu tapi maunya masih main-main. Kira-kira nih untuk kedepannya kayak mana Rido untuk ngelawan rasa main-mainnya supaya serius untuk kedepannya. Karena kan ibaratnya waktu terus berjalan, umur semakin berjalan, orang-orang yang kita sayang semakin menua, kayak gitu nah. Nah itu kayak mana cara Rido untuk supaya main-mainnya skip dulu lah gitu. Mungkin nanti kalau berpikir gitu, kalau udah gak ada yang nerima lagi dari keluarga, mungkin bakal pasti mikir gitu juga. Cuman kalau udah gak ada yang nerima lagi, ya tahu kemana. Makanya dari sekarang juga mau cari pengalaman dulu gimana sekarang. Mungkin dapat pengalaman dulu. Oke, berarti kan ibaratnya cara Rido untuk supaya menepis main-mainnya itu dengan cara cari pengalaman. Kira-kira nih bagi Rido pengalaman apa yang kira-kira tuh dapat menjadi pengalaman yang baik untuk Rido ke depannya? Mungkin sih ngebengkel. Ngebengkel. Kalau boleh tahu Rido sukanya ngebengkel ya? Suka otomotif gitu ya? Biasanya tuh
kalau ngebengkel tuh itu tuh kira-kira Rido tuh eh, pintarnya atau bagusnya tuh di mana, ada kan yang bagian apa ya, ngecat gitu. Kalau Rido semuanya gitu. Bisa kalau motor bisa. Oh berarti Rido Jadi kita ngambil pengalamannya aja. Cuman itu Rizkan tuh mungkin bisa dibilang susah ngelawan rasa mager gitu. tapi kalau kita mager terus gimana gitu, nah Iya. hidup tuh. Sumpah mikir kalau kayak gini terus, gimana aku lagi ya? Gimana lah ke depan aku lagi ya? Kalau aku masih main game makan itu, bare itu dari jauh gimana ke depannya aku kalau kayak gini terus? Nah, kalau dulu nih kan tadi Rido bilang Rido tuh kerjanya di bengkel. Kira-kira tuh berarti Rido sekarang pernah sekolah otomotif gitu ya? Nggak pernah sih kak. Nggak pernah. Belajar mandiri atau gimana? Belajar mandiri kak. Nggak bergantung sama orang juga. Mandiri. Oh, berarti nggak diajarin gitu ya? Nggak diajarin untuk apa sih, ngebengkel gitu? Ya ngebengkel tuh kan sempat ada teman yang ngajak. Jadi sambil belajar gitu kan bisa. Nah, orang itu juga gak apa-apa gitu sambil belajar. Nah, tadi kan Rido sudah menjelaskan bahwa apa sih namanya tuh, Rido tuh permasalahan keluarganya gini, ternyata tuh kan. Terus Rido juga punya permasalahan. Pertama tadi kan permasalahan sama penyesalan mantan kan. Cara menyelesaikannya tuh kira-kira kan tadi kan Rido bilang cara menyelesaikannya tuh kita harus jadiin itu sebagai pembelajaran. Pembelajaran, iya. Pengalaman lah. Pengalaman. Okay. Permasalahan kedua kan tadi kan Rido bilang bahwa permasalahannya tentang hubungan sekarang kan. Yeah. Tentang kayak yang hutang sekarang. Nah itu penyelesaiannya tuh Rido bilang bahwa penyelesaiannya adalah harus nurunin ego. Ego kita sendiri. Nurunin ego kita sendiri. Oke, selanjutnya permasalahan ketiga itu permasalahan keluarga kan. Yeah. Oke, permasalahan keluarganya itu ternyata penyelesaiannya itu ternyata Rido kurang peran dari peran dari ayah. Penyelesaiannya adalah apa? Jadi kita nggak bisa, kalau kurang peran dari ayah kita nggak bisa dibilang kayak ayah lah, mikir gimana ya, kita kan juga gak ada yang ngatur, dilarang-larang dengan orang tua gitu. Jadi kita agak berpikir juga, kalau sekarang kan gak pernah dapat kayak gitu. Ya jadi susah kalau mau mikir gitu. Ya. Jadi dari pengalaman Rido yang kekurangan peran dari ayah, ada nggak sih cita-cita atau hal-hal yang kedepannya tuh bakal bikin kayaknya aku tuh gak mau lah jadi ayahku? Ada gak perasaan Rido yang kayak gitu? Dulu sempat benci sama ayah. Cuman udah berlalu, biarlah. Tapi sekarang udah ikhlas ya? Udah ikhlas. Oke. Tadi kan berarti untuk penyelesaian kedua itu berarti untuk permasalahan keluarga tuh Rido berarti harus ikhlas ya sama apa yang terjadi. Ikhlas sama keadaan sekarang. Oke, ikhlas sama keadaan yang sekarang. Nah selanjutnya tuh permasalahan yang terakhir tadi barusan permasalahan tentang masa depan kan, ibaratnya kan permasalahan masa depan. Berarti Rido nih untuk permasalahan masa depan nih Rido bisa berusaha, sekarang lagi berusaha kan? Iya, sekarang lagi berusaha untuk gimana masa depan nanti. Berarti berusaha untuk mikir apa yang bakal aku lakuin ke depannya, apa yang bakal saya harus hindari gitu. Nah, dari semua permasalahan ini tadi, Rido pernah nggak cerita sama orang yang bagi Rido tuh
dekat atau Enggak, aku nggak pernah cerita. nggak pernah cerita ke siapa-siapa? Bahkan bahkan nenek dan kakek Nggak pernah sekalipun. nggak pernah. Berarti live ya di sini ya. Jadi Ceritanya. asli di sini cerita. Oke, oke, di sini ceritanya. Oke. Di sini kan udah ada kira-kira berapa masalah tadi? Yang pertama permasalahan mantan, yang kedua 4 ya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang lain yang lebih dirasain nih? Ada permasalahan mengenai kawan, atau permasalahan mengenai ternyata aku mau lanjut sekolah, seperti apa? Ya ada lagi. Nah, di sini kan aku mau nanya, udah umurnya tadi 18 tahun. 18 tahun nggak sih? 18 atau 17 nih? 17. Oke, 17 tahun. Nah, Ridho kira-kira sekarang sekolah ya? Enggak sih Kak, sebenarnya udah masuk berkali-kali, keluar masuk udah 3 kali lah. Ya mungkin karena nakal-nakal biasa gitu, guru mungkin gak suka. Ya mungkin gitulah. Udah keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, akhirnya gitu lah. Oke. Mungkin bakal ambil paket aja gitu. Berarti Ridho tuh mulai nggak sekolahnya di SMP apa SMA? SMA. Berarti Ridho nggak SMA ya berarti. Nah, alasan Ridho nih kenapa bisa masuk terus keluar, masuk terus keluar itu ya bisa mungkin berpengaruh dengan orang-orang sana juga. Ya kalau zaman sekarang ya tau lah, kalau zaman sekarang kan kayak gimana, ya mungkin bisa bilang gitu. Kira-kira tuh permasalahannya tuh apa tuh? Rokok kan? Mungkin bertinju hal-hal biasa lah, berantem gitu, ya gitu. Jadi permasalahan Ridho sering keluar dan masuk sekolah itu gara-gara Ridho sering bertengkar ya sama teman-temannya. Nah, di sini ada nggak sih Ridho berpikir, oh ternyata kalau aku tuh nggak sekolah tuh sisi negatifnya gini gitu. Ada nggak? Ya ada. Kira-kira berpikirnya? Cuman mau masuk lagi pun nunggu gitu juga gak ada. Jadi percuma, mending ngambil paket aja nanti. Ada nggak sih penyesalan Ridho pas keluar masuk sekolah itu? Gak ada penyesalan. Gak ada penyesalan. Jadi memang niatnya mau keluar ya dari sekolah. Emang gak ada, tapi kadang ya gak ada juga sih penyesalannya. Pengennya keluar banyak gitu nah. Karena kenapa sih Ridho ibaratnya seperti itu kan pasti ada alasannya kan? Gak ada itu, gak ada alasan. Emang mau kita sendiri gitu. Berarti Ridho kurang suka ya untuk belajar gitu. Mager. Oke, mager. Jadi mager untuk belajar ya. Tapi kan sekarang mikirnya pengen buat sekolah. Cuman tanggung, umur udah agak itulah. Umur udah segini tanggung banget nih. Ambil paket aja nanti. Tanggung kalau sekarang. Nanti ntar dikira kebesaran aku di sana paling tua gitu bisa dibilang. Ya makanya tanggung ambil paket aja. Ya, tapi untuk sekarang ada kan keinginan pengen sekolah. Ya sebenarnya itu, cuman beranjak umur nih jadi nggak bisa lah mikirnya. Oke, kira-kira tuh kenapa Ridho bisa berpikir, oh ternyata aku sekarang pengen sekolah setelah Ridho yang dulu tuh nggak mau keluar masuk gitu ibaratnya sekolah. Mungkin lihat teman-teman gitu, teman-teman enak kayaknya. Cuman kalau dulu tuh zamannya beda. Kalau yang sekarang beda zamannya, jadi kurang kalau dulu.
Kalau dulu tuh gimana tuh? Zamannya udah beda banget dulu. Rasanya kalau zaman sekarang kan dulu dulu kan mungkin nggak kepikiran pacaran gitu, Iya. apa gitu nggak kepikiran. Tapi kalau sekarang pikiran gitu juga. Cuman umur udah segini nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Tapi untuk permasalahan tentang sekolah nih, berarti kan, berarti Ridho ada 5 permasalahan nih. 5 permasalahan. Untuk permasalahan yang terakhir ini kan Ridho bilang bahwa Ridho tuh ternyata mau lanjut studi, mau lanjut sekolah, tapi nunggu paket kan. Berarti di sini keinginan Ridho udah bagus banget, udah mau banget untuk sekolah. Baiklah, nah dari kelima permasalahan ini ada nggak permasalahan lainnya atau sudah cukup ini? Sudah cukup. Sudah cukup, oke. Karena di sini sudah cukup. Tadi kan dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian tadi kan sudah kita jelaskan, sudah Ridho pikirkan kan, sudah Ridho selesaikan dengan baik seperti itu. Sekarang tugas Ridho tuh cuman untuk ya selesaikanlah gitu. Jadi kan di sini ada yang namanya kontrak. Jadi kontrak itu dimana Ridho harus membuktikan bahwa Ridho tuh nggak bakal ngelakuin hal-hal tersebut lagi dan penyelesaian tadi itu Ridho selesaikan. Kira-kira nih apa yang dapat Ridho lakukan untuk meyakinkan kakak bahwa Ridho tuh bakal menyelesaikan permasalahan Ridho, misalnya ikhlas atau permasalahan chat dengan cewek tadi yang disebutkan bahwa Ridho tuh ikhlas, itu gimana caranya? Apakah Ridho mau kakak ngasih kakak SS-an pas Ridho bertengkar kah atau gimana? Kira-kira supaya kakak nih percaya bahwa Ridho tuh bisa berubah gitu. Nah, apa dari kelima permasalahan ini satu aja deh permasalahan Tentang ini Kak, tentang masa depan itu Kak. Nah, masa depan berarti Ridho harus buktiin sama kakak bahwa Ridho tuh mau nyari pengalaman. Oke, mencari pengalaman nih. Nah, itu dengan cara gimana tuh buktinya sama kakak? Ya mungkin suatu saat bakal aku buktiin kalau aku bisa gitu. Kalau aku bisa bakal aku buktikan nanti. Oke, tapi kakak maunya buktinya secara cepat, misalnya 5 hari. Ternyata Ridho ngirimin Ridho berusaha untuk nyari kerja atau kayak gitu, mau? Mau, oke. Berarti kakak minta Ridho untuk 5 hari nih, kakak kasih waktu 5 hari untuk cerita. Kalau ada cerita ngasih kakak bukti bahwa Ridho pengen nyari pengalaman lagi. Oke. Nah di sini kan kakak sebagai konselor dan Ridho sebagai klien telah menyelesaikan sesi konseling kita pada hari ini. Nah, kakak harap di sini Ridho dapat berubah dan dapat menjadikan konseling ini sebagai ruang untuk menyelesaikan permasalahan Ridho sendiri dan sebagai ruang Ridho dapat berpikir secara mendalam mengenai permasalahan yang Ridho alami. Selanjutnya di sini kakak minta untuk Ridho juga tadi berjanji untuk kontrak apa sih tadi kontraknya tadi? Kontrak untuk membuktikan bahwa Ridho menyelesaikan permasalahan masa depan selama berapa hari tuh? 5 hari. 5 hari, oke. Cuman kalau nggak bisa, sesi konseling kita diberhentikan berarti gitu, oke? Jadi harap Ridho benar-benar 5 hari itu harus optimal. Aku harus mikirin masa depan aku nih gitu.
Oke. Di sini kan sudah kita berbagi cerita ya, dari Rido mengutarakan permasalahan Rido. Di sini kalau harap Rido dapat mengambil sisi positifnya, membuang sisi negatifnya, lalu apabila kakak ada salah kata di sini, kakak mohon maaf, dan semoga Rido bisa menjadi lebih baik ke depannya. Apabila ada cerita-cerita lain atau permasalahan-permasalahan lain, boleh dikonsultasikan kembali sama kakak, boleh diceritakan. Tetapi kita melihat jadwalnya dulu, mana tahu kan Ridonya sibuk pas kakaknya lagi free, atau kakaknya lagi sibuk pas Ridonya lagi free. Itu kita bicarakan di lain waktu. Nah, di sini terima kasih Rido udah bercerita, pengalamannya sangat baik banget dan cerita-ceritanya sangat luar biasa banget. Di sini kakak akhiri konseling kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.